Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik dari Tanah Sunda, asal-usul kota Bandung, kisah di balik nama dan keindahan kota kembang. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah wilayah yang dahulu berupa danau purba, perlahan berubah menjadi kota yang indah dan subur, penuh sejarah dan makna. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah penuh hikmah ini semakin banyak dikenal dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di masa yang sangat lampau, jauh sebelum kota modern berdiri megah di tanah Pasundan, terbentanglah sebuah lembah luas yang diselimuti kabut tipis setiap pagi. Lembah itu dipeluk oleh pegunungan hijau, dan di tengahnya mengalir sebuah sungai besar bernama Citarum. Airnya berkilau diterpa sinar mentari, berliku lembut di antara batu-batu hitam yang licin. Penduduk di sekitarnya hidup sederhana. Mereka bercocok tanam, menggembala kerbau, dan mencari ikan di sungai. Tiap fajar, terdengar sayup suara seruling bambu dari ladang. Anak-anak berlarian di jalan tanah, sementara para ibu menumbuk padi dengan irama yang teratur. Udara di sana begitu sejuk. Aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga liar yang tumbuh di tepi sungai. Setiap penduduk memuliakan alam, karena mereka percaya bahwa semua yang tumbuh di bumi adalah titipan dari Allah. Namun di balik ketenangan itu, gunung-gunung yang menjulang tinggi seakan menyimpan rahasia. Kadang, dari kejauhan terdengar suara gemuruh samar, seperti bisikan dari perut bumi. Para tetua kampung menatap langit dengan cemas, sebab mereka tahu tanda-tanda alam tak pernah muncul tanpa sebab. Malam itu, langit tampak berbeda. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan pekat. Angin dingin turun dari puncak gunung, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Burung-burung terbang rendah, dan anjing-anjing kampung menggonggong ke arah hutan. Di sebuah gubuk bambu di tepi sungai, seorang tetua bernama Ki Raksabumi menatap bara api di tungku. Wajahnya keriput. Matanya dalam dan penuh tanda tanya. Ia memejamkan mata, berbisik lirih. Waktu itu telah dekat, bumi tengah bersiap untuk mengguncang diri. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tanah di bawahnya bergetar perlahan. Gelas-gelas bambu di rak bergoyang. Suara genteng bergemerisik di atap. Lalu hening. Sejenak kemudian, suara keras menggelegar dari arah gunung. Langit merah menyala, seakan api menembus awan. Ki Raksabumi berlari keluar gubuk, menatap puncak gunung Sunda yang kini memuntahkan cahaya merah menyilaukan. Hawa panas menyapu desa, daun-daun bergetar, dan udara seakan terbakar. Orang-orang keluar rumah dengan wajah panik, membawa anak-anak, membawa hewan ternak, sambil berteriak menyebut nama Allah. Letusan itu menggetarkan seluruh tanah Pasundan. Dari kejauhan terdengar raungan bumi, sementara batu dan abu beterbangan menutupi langit. Hari yang tadinya terang, berubah menjadi malam kelam. Dan di saat semua orang berlari menyelamatkan diri, Ki Raksabumi menatap gunung itu dengan air mata yang jatuh di pipinya. Ia tahu sesuatu yang besar akan lahir dari bencana ini. Namun belum ada yang tahu bahwa letusan itu akan menjadi awal dari lahirnya sebuah kota yang kelak disebut Bandung. Letusan Gunung Sunda berlangsung berhari-hari. Langit seolah murka. Cahaya merah membelah awan. Petir menyambar tanpa henti. Dari puncak gunung mengalir lahar panas, menelusuri lembah, membakar pepohonan dan menghapus desa-desa dari peta kehidupan. Air sungai Citarum yang dahulu mengalir tenang kini tertutup oleh batu dan debu vulkanik. Arusnya terhenti, berubah menjadi genangan besar yang makin lama makin tinggi. Suara gemuruh air terdengar seperti napas raksasa yang menahan amarah. Ki Raksabumi bersama sebagian kecil penduduk berhasil menyelamatkan diri ke dataran tinggi. Dari sana mereka menyaksikan lembah yang dulu subur itu kini tenggelam dalam lautan air berlumpur. Semua yang kita miliki telah kembali kepada Allah, bisiknya lirih. Suaranya nyaris tertelan oleh gemuruh alam. Malam itu sunyi. Hanya cahaya merah dari sisa letusan yang masih menari di cakrawala. Udara dipenuhi abu, membuat napas terasa berat.
Namun di balik kengerian itu, Ki Raksa Bumi melihat sesuatu yang aneh. Air yang menggenang di lembah mulai tenang, seperti cermin raksasa yang memantulkan sinar bulan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Alam mulai diam. Gunung yang tadinya marah kini kembali tertidur dalam sunyi. Namun, lembah yang dulu menjadi rumah kini telah berubah menjadi danau luas yang menghampar sejauh mata memandang. Masyarakat menyebutnya Danau Bandung Purba. Dari puncak bukit, terlihat air biru kehijauan yang tenang, dikelilingi hutan lebat dan batu-batu hitam. Beberapa hewan mulai kembali, burung-burung hinggap di ranting, dan rumput baru tumbuh di tepi danau. Ki Raksa Bumi duduk di tepi jurang memandang pemandangan itu. Hatinya masih perih, namun dalam keheningan itu ia merasa seolah Allah sedang menulis kisah baru di atas tanah yang hancur. Ia berkata pelan, "Dari kehancuran akan tumbuh kehidupan baru. Dari genangan air ini, kelak akan lahir tanah yang subur untuk anak cucu kita." Tak ada yang menjawab, hanya suara lembut angin dan riak air yang menyentuh bebatuan. Namun seakan alam mengamini ucapannya, seekor burung elang melintas di langit biru, melengkung indah di atas danau, seolah membawa pesan harapan bagi tanah Sunda. Dan benar, bertahun-tahun kemudian, genangan besar itu perlahan surut. Tanah-tanah baru mulai muncul, subur dan hijau. Namun belum ada yang tahu bahwa dari bekas danau purba inilah kelak akan tumbuh sebuah peradaban baru, tempat kehidupan dimulai kembali, di tanah yang akan dinamakan Bandung. Waktu berjalan begitu lambat. Musim demi musim berganti, dan perlahan air di Danau Bandung Purba mulai surut. Matahari yang hangat mengeringkan tepian danau, menampakkan tanah-tanah baru yang berkilau lembab. Dari permukaannya, tumbuh rerumputan hijau, lalu semak, lalu pohon-pohon kecil yang menjalar memenuhi daratan. Burung-burung kembali bersuara, ikan-ikan mencari jalan ke sungai yang mulai terbentuk, dan angin membawa aroma tanah yang segar. Alam seolah tengah membangun dirinya kembali, perlahan, penuh kesabaran, di bawah kuasa Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Di suatu hari yang cerah, sekelompok penduduk dari dataran tinggi turun ke lembah. Mereka adalah keturunan para penyintas yang dulu selamat dari letusan Gunung Sunda. Dipimpin oleh Ki Raksa Bumi yang kini sudah menua, mereka menuruni bukit dengan langkah hati-hati. Ketika pandangan mereka menyapu tanah yang baru muncul itu, rasa haru memenuhi dada. "Lihatlah," ucap Ki Raksa Bumi dengan suara gemetar. "Tanah ini telah kembali kepada kita. Allah telah membuka kehidupan baru bagi anak cucu kita." Mereka menancapkan tiang bambu di tanah itu, lalu mendirikan gubuk pertama. Dari satu gubuk menjadi dua, dari dua menjadi puluhan. Tak lama, terbentuklah perkampungan kecil yang dikelilingi hutan dan padang luas. Tanah itu begitu subur. Setiap benih yang ditanam tumbuh dengan cepat. Sawah-sawah membentang, air mengalir jernih dari mata air di bukit, dan pepohonan berbuah lebat. Penduduk menyebut tempat itu Bandung, karena mereka percaya tanah ini terbentuk dari air yang dibendung oleh gunung dan batu. Bandung, gumam Ki Raksa Bumi sambil menatap lembah yang kini hijau membentang. Nama ini akan mengingatkan kita bahwa Allah mampu mengubah bencana menjadi berkah. Hari-hari berlalu. Anak-anak berlarian di antara ladang padi. Para ibu menjemur hasil panen, dan suara tawa kembali mengisi udara. Namun di antara kedamaian itu, ada satu hal yang masih belum dipahami penduduk. Setiap malam, dari arah bekas danau yang belum sepenuhnya kering, terdengar suara gemuruh lembut seperti air berputar di bawah tanah. Beberapa orang percaya itu adalah napas bumi, tanda bahwa gunung masih hidup. Yang lain berkata, itu adalah suara doa tanah Sunda, doa dari para leluhur yang dulu gugur saat bencana melanda, kini menjaga keturunan mereka agar hidup dalam keseimbangan dan tidak serakah. Ki Raksa Bumi selalu mengingatkan, selama kalian menghormati alam, maka alam pun akan menjaga kalian. Tapi bila keserakahan menguasai hati manusia, maka bumi akan berbicara lagi. Kata-katanya bergema di benak setiap orang, menjadi petuah yang diwariskan turun-temurun. Mereka hidup berdampingan dengan alam, penuh rasa syukur dan kehati-hatian. Bandung pun perlahan tumbuh, bukan hanya sebagai tanah yang indah,
tapi juga sebagai simbol harapan baru bagi manusia yang pernah kehilangan segalanya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak lembah itu berubah menjadi tanah kehidupan baru. Perkampungan yang dulu kecil kini semakin ramai. Sawah-sawah meluas, hutan menjadi kebun, dan air sungai mengalir jernih membelah desa. Bandung tumbuh seperti bunga yang mekar perlahan, menebarkan keindahan di setiap penjuru tanah Sunda. Penduduk hidup rukun dan damai. Mereka membangun rumah dari bambu, beratap ijuk, di antara pepohonan dan ladang hijau. Di pagi hari, udara terasa sejuk menusuk kulit, sementara kabut lembut menutupi puncak bukit. Dari kejauhan, suara ayam jantan dan gemericik sungai berpadu menjadi harmoni kehidupan yang tenang. Bandung menjadi tempat yang sangat indah. Bunga-bunga bermekaran di halaman rumah, di tepi jalan, bahkan di tebing sungai. Warna-warnanya menghiasi setiap sudut, membuat siapapun yang datang merasa seolah sedang melangkah di taman surga. Karena itulah orang-orang mulai menyebut Bandung dengan julukan Kota Kembang. Namun bagi penduduknya, sebutan itu bukan sekadar karena banyak bunga. Kembang adalah lambang kehalusan budi, keramahan, dan keindahan hati manusia Sunda. Setiap warga diajarkan untuk menghormati tamu, menolong sesama, dan menjaga alam di sekitarnya. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk tidak memetik bunga sembarangan, tidak menebang pohon tanpa izin, dan selalu berterima kasih kepada Allah atas hasil bumi yang mereka nikmati. Pada suatu sore yang indah, ketika langit berwarna keemasan, Ki Raksa Bumi duduk di bawah pohon besar. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang hampir panen. Di sekelilingnya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan para ibu menyiapkan makanan untuk perayaan panen yang akan digelar malam itu. Ki Raksa Bumi tersenyum. Dalam senyumnya ada rasa syukur yang dalam, meski matanya sudah mulai rabun. Ia menatap lembah yang kini hidup dan damai, lalu berkata lirih, "Dulu tempat ini hanya air dan batu. Tapi lihatlah sekarang, Allah telah menjadikannya surga kecil di bumi. Selama manusia menjaga keindahan, maka keindahan akan menjaga manusia." Kata-kata itu menjadi pesan terakhir dari sang tetua. Sejak saat itu, penduduk Bandung memegang teguh ajarannya. Mereka hidup penuh kasih, menanam bunga di halaman rumah, dan mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai tanah tempat mereka berpijak. Dari masa ke masa, Bandung tumbuh menjadi kota yang bukan hanya indah secara alam, tapi juga indah dalam perilaku manusia. Sebuah kota yang lahir dari abu bencana, disiram oleh rahmat Allah, dan mekar dengan cinta, seperti bunga yang harum di tengah kesejukan. Namun kisah ini belum berakhir. Sebab di balik keindahan itu, tersimpan kisah tentang bagaimana manusia terus belajar menjaga keseimbangan antara kehidupan dan alam. Tahun demi tahun berlalu, dan Bandung terus berkembang. Dari perkampungan kecil di lembah purba, kini menjadi tanah yang ramai dengan tawa dan kehidupan. Namun, penduduknya tidak pernah lupa pada akar mereka. Mereka tahu, tanah yang mereka pijak lahir dari bencana besar. Maka dari itu, rasa syukur dan kehati-hatian selalu melekat dalam setiap langkah mereka. Di setiap musim tanam, para petani memulai hari dengan doa. Mereka memohon kepada Allah agar bumi tetap subur, air tetap jernih, dan hasil panen membawa keberkahan. Setelah panen selesai, mereka mengadakan upacara sederhana, bukan untuk memuja alam, tetapi sebagai ungkapan terima kasih atas rahmat yang Allah limpahkan melalui alam. Mereka percaya, hidup harus dijalani dengan seimbang. Tidak hanya menanam dan memetik hasil bumi, tapi juga merawat tanah agar tetap hidup. Tidak hanya menikmati udara sejuk, tapi juga menjaga pohon agar tetap berdiri. Kearifan itu tumbuh menjadi bagian dari jati diri orang Sunda. Mereka berbicara dengan lembut, bergaul dengan sopan, dan menghargai keindahan dalam segala hal. Mereka menyebutnya silih asih, silih asah, silih asuh, saling mencintai, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Pada suatu malam, di bawah langit yang bertabur bintang, sekelompok pemuda berkumpul di tepi sungai. Mereka mendengarkan kisah lama tentang leluhur mereka, tentang letusan Gunung Sunda, dan tentang Ki Raksa Bumi yang dulu menuntun manusia kembali ke lembah kehidupan.
Salah seorang di antara mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah benar, tanah ini pernah tenggelam? Seorang tetua tersenyum lembut. Iya, nak. Dulu tanah ini digenangi air, lalu kering dan menjadi subur. Itulah sebabnya kita menamai tempat ini Bandung, yang berarti bendungan. Sebab dari air yang tertahan, Allah menumbuhkan kehidupan baru. Pemuda itu mengangguk, menatap air sungai yang berkilau di terpa sinar bulan. Ia merasa tenang, seolah memahami bahwa hidup pun serupa dengan tanah Bandung. Terkadang kita harus melewati gelapnya ujian, sebelum akhirnya menemukan cahaya keindahan. Sejak malam itu, cerita tentang asal-usul Bandung terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan sekadar legenda, tapi sebagai pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di bumi. Tugasnya bukan untuk menguasai, melainkan untuk menjaga dan mensyukuri setiap karunia Allah. Bandung tetap mekar sebagai kota kembang, tempat di mana keindahan alam dan kelembutan hati manusia berpadu. Dan setiap kali angin sejuk berhembus dari pegunungan, seolah terdengar bisikan lembut dari masa lalu. Pesan Ki Raksa Bumi yang tak pernah pudar. Selama manusia menjaga alam, maka alam pun akan menjaga manusia. Begitulah kisah tentang lahirnya kota Bandung, kota yang tumbuh dari abu bencana dan genangan air yang pernah menenggelamkan lembah Sunda. Dari tanah yang dulu porak-poranda, Allah menumbuhkan kehidupan baru yang indah dan penuh berkah. Bandung bukan sekadar kota dengan alam yang sejuk dan bunga yang bermekaran. Ia adalah simbol dari kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan manusia dalam menerima ujian. Karena di balik setiap musibah, selalu tersimpan rahmat yang hanya akan terlihat oleh mereka yang bersyukur. Para penduduk Sunda memahami itu dengan sepenuh hati. Mereka tidak hanya membangun rumah dan ladang, tetapi juga membangun akhlak, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan melestarikan alam yang memberi kehidupan bagi mereka. Dari generasi ke generasi, pesan itu terus diwariskan, bahwa manusia dan alam bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi di bawah kehendak Allah. Kini, di zaman yang telah modern, Bandung tetap dikenal sebagai kota kembang. Keindahan alamnya, kesejukan udaranya, dan keramahan penduduknya menjadi warisan yang tak ternilai dari leluhur yang hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dan di setiap embusan angin yang turun dari pegunungan, seolah masih terdengar gema doa Ki Raksa Bumi, agar tanah Bandung selalu diberkahi, dijaga oleh tangan-tangan yang mencintai dan mensyukuri ciptaan Allah. Kisah ini mengajarkan satu hal besar, bahwa tidak ada kehancuran yang abadi, jika hati manusia masih bersandar kepada Allah. Seperti tanah Bandung yang lahir dari Danau Purba, kehidupan pun akan selalu menemukan jalannya kembali. Asal manusia tidak lupa bersujud dan berterima kasih atas setiap napas yang diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu, kisah ini bukan hanya legenda tentang asal-usul sebuah kota, melainkan pengingat bagi setiap jiwa, bahwa keindahan sejati bukan hanya terletak pada bunga yang mekar di tanah Bandung, tetapi pada hati manusia yang tetap lembut dan bersyukur di tengah ujian kehidupan. Cerita tentang asal-usul kota Bandung, kisah di balik nama dan keindahan kota kembang telah sampai di penghujungnya. Namun maknanya akan selalu hidup dalam hati mereka yang mendengar dan memahami. Setiap tetes air yang mengalir di Sungai Citarum, setiap embusan angin yang turun dari pegunungan, dan setiap bunga yang bermekaran di halaman rumah, seolah menjadi saksi bisu atas kekuasaan Allah, bahwa dari kehancuran dapat lahir keindahan. Dari air yang terbendung, tumbuh kehidupan baru. Dan dari kesabaran, lahir keberkahan yang tak terhingga. Masyarakat Sunda menyimpan pesan itu dalam setiap langkah mereka. Mereka tidak sekadar menghuni tanah Bandung, tetapi menjaga dan mencintainya seperti warisan suci. Setiap senyum yang mereka berikan, setiap keramahan yang mereka tunjukkan, adalah cerminan dari hati yang sejuk, hati yang tumbuh dari bumi yang diberkahi. Hingga kini, Bandung tetap dikenal sebagai kota yang indah, lembut, dan menenangkan jiwa.
Kota yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada keikhlasan menerima kehendak Allah. Karena siapapun yang berserah dan bersyukur, niscaya akan menemukan keindahan di balik setiap ujian. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa bumi yang kita pijak adalah amanah. Dan tugas manusia adalah menjaga, bukan merusaknya. Sebab saat manusia menjaga ciptaan Allah, maka Allah pun akan menjaga kehidupan mereka. Bandung bukan hanya kota kembang. Bandung adalah doa yang mekar di atas tanah yang pernah tenggelam. Dan bangkit kembali karena kasih sayang Allah yang tak pernah padam. Dari kisah asal-usul kota Bandung kita belajar bahwa di balik setiap ujian yang tampak sebagai bencana, tersimpan kehendak Allah yang membawa kebaikan. Allah mengajarkan manusia untuk sabar, bersyukur, dan hidup selaras dengan ciptaannya. Seperti air yang menenggelamkan lembah kemudian menyuburkan tanahnya, demikian pula ujian dapat menumbuhkan keindahan dalam kehidupan. Ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Cerita ini bersifat fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmah dan pelajarannya, bukan untuk dijadikan rujukan sejarah mutlak. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu senang dengan cerita rakyat Nusantara yang penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua.